Salam jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca atau merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Beshem ha'ab vehaben veroh hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan yang Esa. Bapa di surga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala pemeliharaan Tuhan yang sudah berlaku atas kehidupan kami. Penyertaan kasih setia-Mu yang menyertai setiap langkah-langkah dan tindakan kami. Bahkan naungan perlindungan Tuhan yang senantiasa menaungi kehidupan kami. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri di hadapan-Mu. Karena di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau memelihara kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan sampai hari ini. Tidak ada sesuatu pun yang kurang di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur semuanya yang Tuhan sudah perkenankan di dalam kehidupan kami. Untuk situasi, kondisi apapun, kami mau bersyukur. Karena itu kami tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan senantiasa akan memelihara, melindungi kami, dan berkat-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Kami ingin merenungkan sabda Tuhan dalam situasi saat ini. Biarlah firman Tuhan menerangi hati dan pikiran kami. Kami undang Roh-Mu yang kudus itu menguasai pikiran dan hati kami. Sehingga firman-Mu dapat termeterai di dalam hati, pikiran, dan membuahkan tindakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengambil judul masa yang sukar. Masyarakat desa yang saya layani adalah buruh tani. Bukan petani, tapi buruh tani. Artinya dia menjadi buruh di tanah yang bukan miliknya, tetapi milik orang-orang yang memiliki tanah. Dan mereka berharap upah dalam kerja seharian itu. Ada juga buruh kasar, buruh harian, yang mereka mendapat upah per hari. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya ingin mengingatkan, masa-masa yang sulit seperti ini, bagi kita sebetulnya adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Kalau saya melihat firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat yang kedua, berkata demikian, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kesempatan yang adalah untuk saling menolong satu dengan yang lain. Kita harus peduli terhadap masalah, kesulitan. Seringkali saya berpikir, mudah-mudahan pikiran saya ini salah. Tetapi saya melihat sebuah realita yang saya pikir. Kalau kita minta bantuan doa,
saya melihat responnya bagus sekali, cepat sekali. Ya, doakan. Dan mereka selalu, kami berdoa, kami mau mendoakan. Tetapi kalau kita minta, bantulah saudaramu, rasanya agak berat. Ya, seperti lebih mudah mendoakan. Kenapa? Karena mendoakan tidak keluar modal, tidak mengeluarkan satu pengorbanan. Membantu berarti mengambil bagian dari diri kita untuk dibagikan kepada orang lain. Apakah ini yang kita kelihatan rohani? Berkata, doakan, doakan, saya akan mendoakan. Ya, saya tidak berburuk sangka dia berdoa atau tidak. Saya lebih baik berbaik sangka, mungkin dia akan mendoakan. Tapi mendoakan bagus sekali, baik sekali. Tetapi setelah mendoakan, kita harus membantunya. Contoh Alkitab begitu banyak. Kebaikan hati orang Samaria. Tidak terlalu banyak kata-kata. Tidak terlalu banyak aturan protokol ini dan itu. Tetapi dia tunjukkan satu tindakan dalam kebaikan. Bukankah itu contoh yang diumpamakan? Adalah menunjukkan kasih yang sesungguhnya. Apa yang dimaksudkan dalam bacaan saya tadi? Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus bukan hukum agama. Bukan aturan ibadah. Bukan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi hukum Kristus adalah kasih. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Barangkali juga kita lebih merasa beribadah kalau kita memenuhi hukum-hukum ibadah, umpamanya berpuasa. Mungkin ada yang sanggup mampu berpuasa seolah-olah melakukan sesuatu. Berdoa semalam suntuk, kita lakukan seolah-olah kita sanggup karena kita merasa ini yang sudah kita buat Tuhan. Saudara, tidak ada yang harus kita buat Tuhan. Tuhan itu buat kita. Tuhan yang membuat untuk memberikan kepada kita. Dia datang ke tengah dunia adalah kepedulian dia terhadap manusia. Dia mengasihi, kasihnya terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Firman Tuhan begitu jelas, implementasinya adalah mengasihi sesama manusia. Itu hukum kasih. Itu hukum Kristus yang ditegaskan oleh Kristus. Maka dikatakan dari 10 hukum ini, semuanya hanya bergantung dengan kasihilah Tuhan, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Di situ kita bisa melihat bahwa kelengkapan daripada mengasihi Tuhan, yaitu dengan berpikir yang sehat, bertindak juga dengan sehat. Lalu hukum yang kedua dikatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita merasakan bahwa apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita, ada kesulitan. Maukah kita, saya tahu kita terbatas, kita juga ada kesulitan, ada kekhawatiran dalam hal-hal yang seperti ini. Karena ada sebuah kenyataan, jika menghadapi masa-masa yang sulit, apa itu wabah, apa itu malapetaka, apa itu bencana, kita diperhadapkan dengan emosi untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Itulah hal yang sering terjadi saat-saat yang seperti ini. Kenapa? Karena kita dilanda ketakutan. Ketakutan menimbulkan hilangnya iman, hilangnya imun, sukacita, kebahagiaan, solidaritas, kebersamaan,
masih banyak lagi yang bakal hilang dari kehidupan kita. Itu semua berpangkal, bermuara dari rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Takut adalah memang sifat manusia. Khawatir juga adalah sifat manusia. Itu baik. Tetapi yang dilebihkan, ketakutan berarti ada sesuatu berlebihan dari rasa takut itu. Kekhawatiran ada lebih daripada khawatir itu sendiri. Nah, terkadang kala ketakutan itu seringkali lebih besar dari apa yang harus kita takuti sesungguhnya. Karena itu bukan kita harus takut apa yang kita takuti, tapi takutlah terhadap ketakutan kita itu sendiri. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ini membuka pikiran kita, hati kita. Memang kita tetap tekun terus berdoa dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan jangan lupa, ada saudara-saudara kita juga yang menghadapi kekurangan, maka bertindaklah, bertolong-tolonganlah kamu satu dengan yang lain. Nah, keyakinan ini harus dimunculkan, harus ditimbulkan untuk melawan rasa takut tadi. Keyakinan membuat iman kita meningkat. Imun kita bertambah. Harapan menjadi bersinar. Bahagia menjadi melimpah. Sukacita menjadi bergema. Kebersamaan saling menolong satu dengan yang lain menjadikan sebuah persekutuan, persaudaraan, kemanusiaan yang begitu indah. Seringkali kita lupa, memang Tuhan adalah maha segala-galanya. Tapi seringkali kita berpikir Tuhan adalah segala-galanya. Sedangkan Tuhan berpikir manusia itu adalah segala-galanya. Karena dia adalah ciptaan yang lebih mulia dari segala makhluk yang lain. Karenanya kita ingin melihat dalam masa-masa seperti ini merupakan ujian. Ujian untuk melihat kita mempraktekkan kepercayaan kita. Seringkali kita berpikir kepercayaan kita paling hebat, paling sempurna, paling segala-galanya. Boleh saja, tapi saya selalu melanjutkan perkataan itu. Tunjukkan dalam perilaku hidupmu, dalam tingkah lakumu, dalam karaktermu, bahwa apa yang kita yakini lebih besar, lebih baik, lebih segala-galanya, lebih memastikan. Coba kita pikir hal yang seperti itu. Jangan kita berkata seperti tong kosong nyaring bunyinya. Kita berkuar-kuar bahwa keyakinan kita adalah paling asli, nomor satu, paling hebat. Tapi praktek kehidupan sehari-hari, perilaku sehari-hari menyusahkan satu manusia dengan manusia yang lain. Apakah itu yang dinamakan kebenaran yang paling hakiki? Bagi saya kebenaran yang hakiki adalah iman disertai oleh perbuatan. Perbuatan itulah yang menunjukkan iman sesungguhnya. Apa yang diimaninya, disitulah letaknya. Karena itu jadilah kita seharusnya bersikap seperti Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Saya ingin mengutip seperti ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saya sedang merenungkan ayat ini bahwa memang seringkali dalam perbuatan baik yang kita lakukan, kita merasa jenuh, ya, merasa seperti tidak ada respon, tidak ada sebaliknya. Berbuat baik tidak memerlukan respon orang, karena kebaikan itu tidak pernah hilang dari diri kita.
Kalau kita berbuat baik ingin menukar dengan kebaikan orang lagi merespon kita, itu sesungguhnya bukan perbuatan baik, itu adalah upah. Jadi berbuat baik kita lakukan untuk menunjukkan diri kita, iman kita, siapa yang kita percayai. Karena itu ditekankan di sini, jangan sampai jemu-jemu berbuat baik. Jadi artinya continue, terus menerus di sini. Karena akan datang waktunya. Ayat ini berkata akan datang waktunya. Jadi tidak sia-sia. Ada masanya di kemudian hari. Ada masanya kita akan menuai. Di situ letaknya. Bukan pahala yang dimaksudkan di sini. Tetapi pohon yang baik tentu akan berbuah, buah yang baik. Buah itu tidak salah. Dari mana dia datang? Dari pohonnya. Makanya karena ada buah kelapa, maka disebut pohon kelapa. Ada buah mangga, maka disebut itu pohon mangga. Ada buah rambutan, maka disebut itu pohon rambutan. Jadi antara pohon dengan buah, antara akar iman dengan perbuatan, tidak dapat dipisah-pisahkan. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah berhutang apa-apa. Tuhan pasti sangat ingat seteguk air saja yang kita berikan kepada orang yang dahaga. Tuhan akan membalasnya dengan kebaikan juga. Dikatakan di sini bahwa akan datang waktunya kita akan menuai. Jadi kata janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, itu bukan sebuah harapan kosong. Bukan sebuah tindakan tanpa arti apa-apa, tidak. Tapi tidak jemu-jemu untuk menunjukkan bahwa kita tidak menagih, tidak menuntut. Tapi Tuhan tahu akan ada masa menuai. Ya. Akan ada waktunya. Waktunya tentu Tuhan yang lebih tahu tepat kepada kita. Dari situ kita berpikir, jika kita tidak menjadi lemah, artinya seringkali kita menjadi frustrasi, putus asa atas kasih yang kita lakukan. Seolah-olah kita mengalami balasan-balasan yang sebaliknya. Perbuatan baik kita tidak selalu orang menganggap itu sebuah perbuatan baik. Terkadang kita mendapat hal-hal yang sebaliknya. Tapi biarkanlah itu karena kita tidak menuntut upah ya daripada perbuatan baik. Kita berbuat baik karena Tuhan itu baik, maka menunjukkan kepada kita adalah kebaikan. Hendaknya di masa yang seperti ini, dalam masa yang sulit ini, renungan ini menyadarkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan beri kesempatan kepada kita melalui cobaan, ujian, sekali lagi ujian yang terjadi bagi kita. Saya berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan kepada jemaat mana saja yang mendengar daripada siaran ini. Saya percaya Tuhan pasti menolong, memberkati, memelihara, dan menjaga. Karena itu, mari sekali lagi kita berdoa. Beshem ha'ab wehaben weruah hakodes Elohe echad. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur dalam situasi apapun. Kami tahu apa saja yang Tuhan izinkan terjadi adalah baik adanya.
Kami tidak akan merubah keyakinan kami, Tuhan itu baik. Dan kami percaya semua yang diizinkan Tuhan adalah kebaikan buat kami. Kami bersyukur dalam saat ini. Kami masih diberi kesempatan beribadah, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga memberikan pertolongan kepada kami semua. Tidiklah kami semua, anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang mendengarkan siaran ini di mana saja berada. Jika mereka sedang dalam menghadapi kesulitan, Tuhan bukalah jalan. Berkatilah dia Tuhan. Tolonglah dia. Limpahilah dengan berkat-berkat. Biarlah digerakkan juga hati anak-anak-Mu untuk menolongnya. Bagi anak-anak-Mu yang sakit, hamba-Mu berdoa. Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena mujizat kesembuhan itu adalah peristiwa yang Tuhan buat. Bukan konsep agama, tapi peristiwa. Karena mujizat itu peristiwa, maka peristiwa mujizat itu juga akan terjadi. Menjamah saudara-saudara kami yang sakit. Menghalaukan sakit penyakitnya. Sehingga dia memperoleh kesembuhan, kesehatan, panjang umur, kekuatan, dan kelimpahan. Tuhan berkati juga anak-anak-Mu yang sedang studi menghadapi keterbatasan-keterbatasan. Tuhan buat mereka berhasil meskipun di tengah-tengah keterbatasan ini. Tuhan lindungi mereka semua. Dan lindungi kami semua, keluarga kami, keturunan kami, di mana saja berada. Jauhkan kami dari segala malapetaka, mara bahaya, niat-niat orang jahat, kecelakaan, bencana, panah api setan yang beracun, sakit penyakit. Halaukan itu semua dari hadapan dan kehidupan kami. Bungkus kami dengan kuat kuasa darah. Malaikat-malaikat Tuhan yang berpasukan itu mengawali kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa kami ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, junjungan kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Kami berdoa, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami pada pencobaan. Melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.